A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, itu artinya kalau ada yang baik-baik, yang dipuji-puji orang, yang orang anggap kita ini baik, sebenarnya kebaikan itu semuanya balik lagi kepada Allah. Kata guru saya, kalau ada orang yang menikmati pujian manusia, dia sebenarnya sedang mengkorupsi haknya Allah. Dia sedang apa? Bu, anak ibu hebat ya. Oh iya, siapa loh mamanya? Kalimat itu terdengar bercanda atau bergurau, tapi sebenarnya kalimat itu sedang mengambil haknya Allah. Karena Allahu Akbar walillahil hamdu. Kalau pas takbiran tuh baca kan, ibu yang pernah lebaran sih, berapa orang pernah lebaran? Oh semua. Baju baru atau gigi baru? Gigi. Dua-duanya Ustaz. Oke. Jadi waktu ibu lebaran tuh pagi-pagi kan takbiran tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, walillahil hamdu, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allahu Akbar walillahil hamdu menunjukkan bahwasannya yang pantas dipuji-puji dielulukan itu Allah, walillahil hamdu, dan segala pujian itu milik Allah. Begini Bu, Ibu sehat semuanya ya? 3 tambah 1 3 tambah 1 4. Oh memang polos ibu-ibu nih, masuk surga bulat-bulat. Kalau anak-anak muda orang Pontianak 3 tambah 1 dia pandai jawab. 3 tambah 1 ada duit gak tuh? Saya bilang saya ganti, jangan pakai ada duit gak tuh. 3 tambah 1 ada rezeki gak tuh? Rezekinya pasti ada. Nih, kita lihat ya. Oh. Kita bahas kalimat yang sederhana. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar walillahil hamdu. Ini di sini ada kalimat Allah Maha Besar. Bu, saya pernah sekolah di pondok 10 tahun.
belajar bahasa Arab dari mulai nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, badi', bayan. Semua level bahasa Arab tuh saya belajar. Mantik, ilmu seni bahasa Arab. Tapi Bu, untuk bisa paham Allahu Akbar nih, saya harus ke Malaysia dulu. 5 tahun miskin, tak berduit, tak bisa makan, lapar, sangsut, sedih, air mata keluar. Balik Pontianak 2012, saya baru paham Allahu Akbar. Karena ternyata saya selama ini bukan Allahu Akbar, Bu. Yang saya mainkan otaknya Akbar. Paham gak? Kalau sama Ustaz Iza paham. Ampun. Kami diskusi panjang sama Ustaz Iza tentang Allahu Akbar. Bayangkan saya 10 tahun di pondok, ngerti bahasa Arab, melafazkannya hampir tiap hari, minimal pas sholat kan Allahu Akbar. Itu keluar dari mulut, tapi merasakan ke dalam hati. Betul-betul sujud kita mengatakan Allahu Akbar. Mulai mantap. Apa Ustaz? Karena di sini kadang-kadang logikanya Akbar. Apa yang Akbar? Nah, sudah mulai. Apa yang Akbar? Logikanya. Ada yang lebih parah lagi, Bu. Egonya Akbar. Ini tidak masuk akal, Ustaz. Tapi gimana ya? Ya pokoknya nggak masuk akal lah. Terus saya bilang, yang penting masuk akal, kamu masuk rekening. Saya tidak mau minta maaf. Ngapain? Kan dia yang salah. Enak aja dari saya minta maaf. Dia yang salah. Apalagi dia lebih muda daripada saya. Dia dong yang datang ke saya minta maaf. Aku tak rela. Nyaman ya. Nah, gitu bahasa Pontianaknya tuh. Masa aku yang suruh minta maaf? P apa? J ojo H. Enggak. Nah, gitu. Kalau manual kalau nggak paham, nggak apa-apa memang sengaja. Ya kan, C A C B E B pedas. Nah, ini jawab maksudnya. Sebentar. Apa tadi? P apa? J ojo H. Enggak. Minta maaf lah Kak. Minta maaf lah Bu. Mau saya. Dia lah, kan dia yang jahat sama saya. Dia yang capek loh. Apa?
Semangat ibu-ibu kalau suruh nyambut-nyambut. Apa Ki yang besar? Gengsinya akbar. Apa? Ayolah Bu, turun ke lapangan, ketemu sama anak yatim, ketemu sama penghafal Quran, masuk ke pondok-pondok. Udah, nanti kuku aku rusak. Benamkan dia sama kuku-kuku. Apa gengsi? Makan di restoran harus restoran besar. Gengsi gak mau makan di. Saya sampai sekarang Bu makan di jalan terus. Benar. Ya kok tengah jalan tabrak mobil ya. Sampai sekarang saya masih makan, suka makan di pinggir jalan tuh. Warung-warung pinggir jalan tuh suka saya. Karena selama ini warung tengah jalan bahaya. Bahaya tau. Nah. Jadi yang Allah ajarkan dalam sholat apa? Allahu Akbar. Coba semuanya, 1, 2, 3. Ada yang begini, ada yang sampai sini, nah, bebas lah. Yang nggak boleh tuh kuku-kuku ini. Ada merampok tuh, duduk saja jatuh ke rumput. Apa yang Allah ajarkan? Allahu Akbar. Tapi pada perjalanannya yang terjadi adalah otaknya akbar. Apa? Mana maksud akbar? Oh, mana Ustadz Akbar? Logikanya Akbar nggak masuk akal Ustadz. Masa itu orang udah pernah datang ke Munzalan, nengok semua mobil, semua kendaraan, semua yang Allah titipkan, semua program-program, terus balik dari sini dia bilang apa? Tak mungkin Ustadz. Masa itu dimulai dari masjid? Itu yang lapor sama saya, orang yang bersamanya terbang pesawatnya sama-sama dia balik ke kota tujuannya. Barusan balik dari Pontianak, belum sampai kampungnya, setannya udah langsung kerja. Rajin setan itu. Ada libur, kasih jeda sikit dia lah, dia mikir terkagum-kagum lo ke pas di pesawat tuh Pak. Tak ada. Baru naik pesawat dia bilang, masuk akal. Ini Ustaz pasti menyembunyikan sesuatu. Nggak mungkin dimulai dari masjid ini. Masa cuma masjid ya? Saya kalau bisa kejar pesawat, saya tarik pesawatnya. Sini Bu, otak tinggalan sini loh, dicuci loh bentar. Agak kotor kayak kotak ibu ini. Dulu saya marah, dulu saya kesal, ketemu orang gitu rasanya saya cuci ya langsung. Tapi begitu belajar Allahu Akbar, oh iya. Kata orang Sambas, dah padahkan. Apa kata orang Sambas? Dah kupadahkan. Kau dah percaya. Karena lalu egonya akbar. Oh, belajar sama tukang goreng pisang. Gimana dia bisa bikin pisang tuh? Gimana cara motongnya Bu? Oh gampang Pak, kata dia. Pisang itu dibuka setengah dulu. Habis itu potong. Bagian bawahnya jangan dipotong, disisakan. Nanti kalau udah saya potong semuanya baru dibuka. Oh begitu cara bikin pisang kipas tuh. Banyak orang tak tahu nih Pak, kata dia. Iya lah bukan masuk saya. Gini caranya. Dapat ilmu. Daripada nunggu pisang termenung, ya kan? Terdiam, terduduk. Belajar. We learn from everyone. Apa artinya Bu? Dilarang kencing berdiri. Anak muda belajarlah sama siapapun. Saya kadang nengok abang-abang tukang sol sepatu tuh, saya tanya, bang gimana masukkan benang? Gini, bang, kalau yang belum kenal, bang, udah kenal, gini bapak ustadz kata dia, dimasukkan, rupanya ada jarum yang dimasukkan dalam sepatu itu, ujung jarum itu ada lubang kecil gitu. Nah, tusuk, ininya diikat kata dia, baru tarik ke dalam, tusuk lagi tarik ke dalam. Oh,
Tapi sebelum itu kita bikin garis loh, supaya nggak jelek ini di garis di samping sekeliling. Dan saya perhatikan detail-detail, mana benang putih, mana benang hitam. Learn from everyone. Supaya apa? Merobohkan egonya. Nyambung? We have to learn from everyone. Pay attention for detail. Lihat satu-satu. Kita gak hebat dalam semua bidang. Kita gak hebat dalam semua bidang. Makanya kalau saya kadang-kadang ketemu orang tuh, saya duduk-duduk. Kata orang Melayu tuh jongkok gitu. Saya pernah cerita kan sama ibu-ibu, saya pergi ke pasar swadaya waktu suruh dirobohkan. Mungkin 5 tahun yang lalu lah. Lama itu tak pernah ke swadaya. Saya datang, istri saya pesan, dia tolong belikan nanas kupas. Datanglah saya ke sana. Begitu datang, ada ibu-ibu dari Jawa Barat kayaknya. Nengok muka-mukanya ini bisa tebak lah kita orang mana. Mirip-mirip Bang Abu itu lah, coba dia dari Jawa Barat. Yang ini berapa, Bi? Oh, yang mana, Dek? Bisa tahu itu intonasinya, logatnya. Yang mana, Dek? Waktu dulu pakai masker dan dia gak kenal saya juga. Yang mana, Dek? Yang kupas sekian, waktu itu disebutkan berapa ribu ya? 9.000 ke 8.000 lupa saya. Oh, antas gitu lah. Kalau yang ini 5.000 deh. Saya cuma mau beli satu. Ibu tuh ngemper, jualannya sama. Nanas kupas, nanas yang belum, pakis, sulur keladi, ya kan ciri khas tuh. Pucuk ubi, dialas pakai karung goni, bukan karung goni, karung yang putih tuh, ya kalau selesai jualan tinggal sudah belum. Nah, nanti di pojok situ ada baskom. Wah, itu saya sampai sekarang belum tahu caranya, gimana bisa seimbang itu letaknya sebarang. Dulu zaman-zaman saya kecil, ini ada anak-anaknya di sauna. Anak-anaknya di sauna mana? Ada nggak sini? Datang nggak? Oh, tak ada perwakilan ini. Biasa ramai ini lengkap. Anak-anak di sauna. Yang mana, Dek? Yang ini, Dek. Tapi saya cuma mau beli satu ya. Ini saya bilang, istri saya suruh beli satu yang udah dikupas. Ya terserah, Adek. Mau pilih yang mana? Udah mirip belum? Hah? Udah bisa? Mungkin. Mana master? Sejenis mereka seperti Muzaki, kan? Kalau ada Sunda Empire sini, Bang Abu Empire. Banyak orang Bang Abu nih, ada Siti, Nurholis, sejenis semua tuh, Tolib. Ini ada penulis nih, Engkiti. Ini ada orangnya. Dia tidak kenal Syukron, tak tahu Syukron itu udah seberang kata dia. Dia tahunya Sekelangkong. Matur Sekelangkong. Saya tanya, ya terserah Adek. Mau pilih yang mana? Kami ini kata dia, cobalah saya tuh belajar tauhid itu. Ini ayat yang kita baca, mungkin kita hafal wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Orang-orang kayak Ustaz Angger ini masa tak hafal? Pasti hafal ayat ini. Tapi bibi yang tadi itu ngomong dengan santai, ya terserah Adek. Kami jalan dari Bunggur, Dek, bawa ini sama-sama. Ngambil di kebun yang sama, ngambil di tanah yang sama. Kalau Adek beli sama siapa, itulah rezekinya. Ma, saya bilang aku 10 tahun di pondok. Kadang masih. Ini tengok. Kompetitor. Your head itu kompetitor. Apa your head? Nah, head itu ini ya. Jadi diterjemahkan ke bahasa Inggris kenapa Ustaz? Supaya mahal. Pisang goreng 1.500, banana crispy 10.000. Apa artinya banana? Crispy? Gurih, yang garing. Kan bibi jual tuh gurih juga.
Tapi kalau pakai bahasa Indonesia murah. Makanya kalau jual keset kaki jangan pakai bahasa Indonesia. Keset bukan, no smoking gitu. Well Chome, itulah mahal gitu maksudnya. Apa nama keset kaki bahasa Inggrisnya? Well Chome. Coba tengok tuh, setiap keset kaki ada tulisannya Well Chome. Yang polos-polos menyambung. Oh, itu bahasa Inggris. Kalau no smoking itu apa, Bi? Apa, Bu? Pom bensin artinya. Apa? Nah, coba tengok kalau pom bensin itu no smoking tulisannya. Kita mampir lo ke no smoking loh deh. Balik lagi cerita bibi-bibi yang orang Jawa Barat tadi. Dia bilang ya terserah adik. Kalau adik beli sama siapa, ya itu rezeki dia. Lama saya temen nong. Cuman aku nak beli, dibeli yang mana ya? Instruksi beli satu. Akhirnya saya tadi pengen beli satu, jadi beli lebih lah. Biar adil beli sama si Fulan, beli sama si Fulan. Ibu, makasih setelah itu nengok muka dia senyum tuh. Harga nanas 9 juta, berapa juta? 9.000 harga nanas tuh. Tapi senyumnya waktu dia mau balik kan dia bilang, "Nggak usah, tidak apa-apa, doakan saya." Makasih deh. Balik tuh merenung saya. Ada orang yang mohon maaf secara penampilan mungkin biasa saja. Dagangan yang diperdagangkan angkanya nominal 9.000 rupiah. Tapi dia sudah selesai dengan dirinya sendiri dengan baik. Bagi dia berdagang samping-sampingan dengan dagangan yang sama, barang yang sama kan tidak ada beda tuh. Saya tanya, "Ambil di mana, Be?" Di tanah siapa, Be? Tanah Tuhan. Nah, ada. Susah deh kalau sudah tanah Tuhan. Lis, ngapain kita tahu, Lis? Apa Bu? Tanah Tuhan. Ustaz setiap hari Ahad ini dia gitu materinya. Tengok ibu-ibu ini calon penghuni surga semuanya. Kalau hari Ahad tuh bahagia-bahagialah kita tawa, gurau-gurau, ya kan? Karena ibu-ibu yang datang ini macam-macam. Ada yang giginya baru tumbuh, ya kan? Atau pakai masker. Batuk-batuk lah. Geli, ketawa. Pelan-pelan kita bahas. Ini masalah tauhid. Coba tengok. Dari kata-kata Allah Maha Besar, Allahu Akbar, kok berubah jadi otaknya Akbar? Dikit-dikit ngandalkan otak, ngandalkan kepintaran, ngandalkan logika, ngandalkan ego, gengsi, dengki. Astagfirullahaladzim. Apakah orang-orang ini tidak pintar? Pintar tidak orang-orang ini? Nah ini uangnya recehan, tauhidnya miliaran. Allahu Akbar. Dah. Le aye. Ini Bang Denny, coba dicek. Le aye ini kasih hadiah 100.000. Le aye. Untuk komen di YouTube channel. Jadi yang benar tuh Allahu Akbar atau otaknya Akbar? Hah? Otaknya Akbar, Allahu Akbar atau gengsinya Akbar? Tepuk sebelahnya, iya ke? Ayatnya tadi kita baca, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Minggu lalu ibu-ibu mungkin masih lupa. 2 minggu yang lalu saya cerita tentang cicak. Di mana? Di dinding. Saya pernah kecil tuh, yang pernah kecil coba. Tahu lagu ini? Diam. Oh, merayap. Tidak terbang dia? Tidak. Oh, tak ada sayap.
Makanannya cicak itu apa? Betul enggak? Enggak makan telur gulung ke itu? Enggak makan pecel lele? Geli ketawa itu. Enggak makan apa? Telur dadar gitu? Enggak. Apa yang dimakan cicak? Sekarang kalau cicak itu anak TikTok, anak alay, pasti dia bilang, aku tuh gak bisa diginiin ya Allah. Apa dia bilang? Apa bilang itu? Aku nih merayap di dinding, makananku terbang. Kalau aku lompat, selesai lah. Tapi lagunya cicaknya gak terbang. Cicaknya cuma diam merayap. Pernah kecil kan? Pernah kecil? Ayah pernah kecil juga ya? Oh ya, ayah pernah kecil. Pak Edi pernah kecil, Pak Edi? Ada lagu ini, Pak Edi? Zaman saya kecil ada dulu lagu ini. Terus lanjutkan kalimatnya. Oh, gitu lagunya. Gitu lagunya. Siapa yang datang? Masa? Oh, kalau kata orang Pontianak ngantarkan ajal, apa? Ngantarkan nyawa. Siapa yang datang merapat? Siapa? Cicak atau nyamuk? Makanan datang ke cicak? Ternyata nyamuknya yang nyantarkannya. Datang seekor nyamuk. Ayo semuanya. Lalu suka saya nih ibu nyanyi lagu ini. Rasa di TK playgroup rasanya. Masih ingat cerita ini? Udah sering saya sampaikan nih. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Nah, masih ingat tak? Masih ingat tak? Siapa nih yang putih-putih nih? Kata burung gagak yang besar. Oh, bukan anak aku nih. Jangan-jangan istri aku selingkuh katanya. Aku nih hitam masa anak putih katanya. Ditinggalkan tidak? Tinggalkan. Jadi kalau ada orang bilang yatim piatu tuh baru lahir, burung gagak yatim piatu gak? Namanya yatim piano. Apa? Tak kenal mama, tak kenal bapaknya, ditinggal. Nah yang bikin burung gagak ini makin yakin ini bukan anaknya adalah bau busuk yang ada di tubuhnya. Burung-burung tubuh yang lain-lain baunya tidak ada bau busuk. Pecah telurnya bau, ya bau anak biasa aja. Tapi anak burung gagak ini busuknya luar biasa. Kata dia udah putih, busuk, fix. Kalau kata anak sekarang, no debat. Apa kata anak zaman sekarang? Fix, no debat. Bukan anak aku. Ditinggal. Pergilah burung gagak ini kemana-mana, tinggal anak seorang. Kalau anaknya tadi saya bilang anak lebay, anak alay, dia protes gak sama Allah? Apa dia bilang? Ya Allah, gitu apa? Aku tuh tak bisa diginikan. Please ya Allah, posting di Instastory dia. Gitu dah? Dah. Burung gagak dah kayak gitu. Diam ya dia. Sampai masanya Allah hadirkan ulat-ulat kecil yang datang merayap. Namanya kalau orang Indonesia bilangnya belatung. Ulat yang kecil-kecil tuh, yang gede-gede tuh. Kalau ada ayam mati, ibu dekat-dekat, ibu bongkar dagingnya, ada yang ulat-ulat tuh. Nah, ulat-ulat itu tuh suka betul sama yang bau-bau
bangkai bau busuk. Dikira sama ulat-ulat ini, anak burung gagak ini bangkai. Datanglah dia. Kata anak burung gagak, alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang datang siapa? Makanannya. Yang datang siapa? Rezekinya. Tapi begitu jadi manusia, ndak jadi burung gagak, ndak jadi cicak, mentang-mentang lulusan kampus terbaik, titelnya panjang, sarjana ekonomi, magister akuntansi, dibaca semak. Lo kok ketawa? Ada orangnya di Bandung sana. Udah balik aja. SEMAK titelnya tuh, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Dibaca? Nah, betul. Salah saya. Kalau dia ngambil double degree, bacanya semak-semak gitu. Ada orang yang baru balik. SEMAK, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Dibaca, gara-gara punya titel, gara-gara kamlot, gara-gara lulusan kampus terbaik, pernah punya pengalaman di perusahaan multinasional, apa? Coba ulang saya, multi apa? Nasional. Apa gitu? Tasydid. Ini kan ada guru-guru tajwid sini. Multi apa? Nasional. Dulu ada cerita-cerita merampok. Cerita-cerita apa? Merampok. Pak Kiai, engkau memasukkan anak engkau ke pesantren. Oh ya boleh. Tapi di pondok ini syaratnya harus bawa kain kafan. Oh kok begitu Pak Kiai? Orang tua harus siap menyerahkan anaknya lahir dan batin. Ya kan? Karena dia di sini belajar untuk menuntut ilmu, dan insya Allah kalau orang mengikhlas Pak Kiai, dia matinya syahid. Boleh dipanggil anaknya? Boleh Pak Kiai. Nas, kata bapaknya. Oh, bagus namanya, kata Pak Kiai. Nasruddin ke Nasrullah. Bukan Pak Kiai, nama panjangnya Nasional. Siapa nama panjangnya? Panggilannya Nas. Gara-gara cerita itulah saya tuh suka meleset-melesetkan Nasional. Gurau, asli gurau. Dulu saya itu gurau. Bu, saya bilang, yuk foto sama saya Bu. Saya bilang, mumpung saya masih di kampung nih, saya bilang, dulu 2013, 2014, nanti kalau saya udah jadi Ustadz Nasional, saya bilang. Susah ketemu saya tuh. Enggak, iya Ustadz nih, katanya. Nah, hari ini jadi kenyataan. Hari ini jadi Ustadz apa? Nah, Ustadz Nasional. Jadi kalau dipanggil Nas gitu. Kira Nasruddin atau Nasrullah. Nasional. Saya dengar cerita itu keruk ketawa. Kawan-kawan saya kan banyak yang orang-orang itu lucu udah. Itu loh dari cerita tanah Tohan tuh. Saya bilang tak ada lawan. Rupanya begitu cara Allah. Kasih COVID, tak bisa kemana-mana. Kalau kata orang Melayu, saya lajakkan sekalian. Dah, tak usah keliling-keliling di aku. Apa yang bisa kita kerjakan? Kata kawan-kawan, kata Rere, bang, live bang, pakai Facebook, pakai YouTube, pakai Instagram, pakai TikTok, pakai pakai IG, pakai fanpage. Bisa kita ngerjakannya. Tapi harus ada kamera bang begini. Bismillah. Itu jalan. Biarkan kita yang datang ke umat, datang ke masyarakat, masjid datang ke rumah orang, masjid yang datang ke HP-nya orang. Nah inilah makanya kalau sekarang pagi-pagi itu kayak jualan handphone. Sini ada Zoom, sini ada TikTok, sini ada Instagram, sini YouTube-nya, sini kontennya. Begitu orang dikasih sedikit ilmu sama Allah, hilang Allahu Akbarnya. Apa yang hilang?
Jadi apa? Otaknya, egonya, tauhidnya. Bu, abang kakak mimpi apa gitu? Saya yang dulu jualan Quran di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2010-2011. Jualan Quran bu, saya dapat untung berapa dari satu Quran itu? 10 ringgit. Ustadz Heli yang ngambil Qurannya, saya jemput dari Gombak ke UM dekat, saya lupa nama Ustadz Heli itu apa ya, nama daerah kos-kosan dia itu, apa apartemen tempat dia ngontrak tuh. Apartemen itu kalau di Malaysia jelek ya, maksud itu standarnya standar rumah susun gitu lah, disebutnya apartemen. Jadi ngambil lah 2 Quran tuh, masukkan dalam tas, karena Quran kan tak berani letak bawah, dipikul kan, tebal-tebal Quran miracle Ustaz, segini-gini tebal kan. Waktu itu baru launching suku saya itu. Wah alhamdulillah, ini kalau laku 2 biji ini berarti dapat 20 ringgit, atau kalau orang yang tidak nawar, itu bisa dapat 15 ringgit satu Quran. 15 ringgit berarti kurang lebih 45.000. Itu bisa untuk makan 1 minggu. 15 ringgit. Itu Luqmanul Hakim yang ibu lihat tadi. Ngambil ke Ustaz Heli, Hel, ada Quran enggak? Ada stok enggak? Ada Kem. Lu Kem, panggil saya Lu Kem kan. Ada Kem. Ambil. Ini taksimnya bagi 2 ya, anak 3 yang ambil 2. Oke, siap. Kan ada modal. Begitu dibawa, saya tawarkanlah, pergi ke kampung baru, pergi ke orang-orang kaya yang saya kenal, tawarkan. Dulu orang-orang Malaysia itu, Kuala Lumpur khususnya, itu suka baca Quran terjemahan bahasa Indonesia. Warga negara asli Malaysia, tapi suka baca Quran. Apalagi Quran itu kan lengkap. Jual berapa? Luqman, sekian tuan, sekian puan, sekian dato, sekian datin. Tawarkan, tidak malu, kan tidak jual barang haram. Saya jelaskanlah, ini isinya begini puan, isinya di dalam begini puan, ini ada ininya. Jelaskan gitu. Nah, 2010. Alhamdulillah, sekarang 2000 berapa nih? 2012. Setelah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nah 12 tahun bisa diterima saya jadi karyawan Syamil. Saya jadi karyawan Syamil sekarang, kerja nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, alhamdulillah. Bersih-bersih, kita kaca di sana, alhamdulillah nih. Ini buktinya saya karyawan Syamil, anak buah Ustaz Riza. Nah, gitu lagi kira-kira Ustaz. Kok muka ibu kayak tak percaya gitu? Percaya tak? Percaya. 100.000 untuk ibu. Mama ada cerita. Mama saya mancing di depan rumah beliau, coba lah. Terus ibu ini cerita, bu kami biasa belajar bu, ada ustaz tuh bagus, ustaznya lucu gini. Disebutlah nama. Nggak tahu ibu ini kalau yang diceritakan itu mama saya. Untung mama saya waktu itu ceritanya, mama tahan kalau kita tak cerita, biarkan dia ngomong kok katanya. Sebenarnya mama saya tuh ngomong, yang ibu ceritakan tuh anak aku, gitu lagi. Cuma mama saya tak cerita. Jadi mama saya mancing, hobi mama saya mancing. Mana ada? Oh hebat mama saya. Emang kalau udah mancing tuh, dia tuh bukan mancing tuh, jalan. Hobi, ikan itu bukan dimakan seorang, disedekahkan lagi. Jadi ada paman-pamannya mama saya, nih aki, nek wan saya itu suka makan ikan sungai, ikan beto, ikan gabus. Hobi makan, jadi mama saya itu dapat ikan itu di siang-siang, dia mereka ke silaturahim ke dia itu, ngasih makan orang ya pesawat tuh luar biasa. Hobi, suka mancing kecil-kecil lah. Panjang umur, amin, panjang umur dalam ketaatan. Lincah. Mama saya tuh tidur ya dia. Apa?
mic jangan. Dia bilang aku tak bisa ngomong kata dia. Apa kalau dikasih mic? Aku tak bisa ngomong. Letih kita nyoletnya, mak udah 1 jam ini. Ditunggu di rumah Wawan nanti. Masya Allah. Gara-gara belajar ilmu, masuk kampus, baca buku, ikut seminar, ya kan? Orang modern kan gitu kan? Punya handphone mahal. Hilang Allahu Akbarnya. Berubah jadi otaknya akbar, logikanya akbar, egonya akbar, dengkinya akbar. Ada lagi Bu, apa yang belum saya tulis? Ada. Apa lagi Ustaz? Rakusnya akbar. Saya yakin ibu-ibu tak pernah mendengar materi kayak gini kuliah. Ada Pak Adam di seminar-seminar kayak gini? Belum pernah dengar? Ini king of workshop. Suaminya walk, istrinya shop. Tidak ada bro. Ada yang tak paham tuh, lama downloading. Macam cerita Dracula kemarin. Ibu dah tahu cerita Dracula Bu? Oh dah tahu cerita, Bu bahaya. Rakusnya akbar. Waktu tak berduit doa, ya Allah, minta duit ya Allah, minta rezeki ya Allah, mau sedekah ya Allah. Allah kasih, kasih. Kemana dia? Pasar tengah. Beli gelang, beli cincin, ganti gigi, ganti hidung. Lupa cerita sedekah. Oh, begitu dikasih, Ustaz, doakan saya Ustaz ya, supaya ruko saya laku Ustaz. Nanti kalau laku bisa bantu-bantu dakwah. Dalam hati saya, iya tuh. Apa? Kok Ustaz bisa ngomong gitu? Udah sering saya kena gitu kan. Daripada berharap, hilang sama dia-dianya. Tak pernah lagi datang ke masjid, tak pernah lagi datang majelis taklim, hilang kawan. Tengok rukonya udah laku dah diganti apa? Indo April, Indo November. Karena November dah kan, bukan Maret lagi dah. Kok laku? Mana orang yang kemarin yang minta tolong didoakan tuh? Datanglah si bodoh nih apa? Datang ke rukonya tuh. Doa Ustaz, iya Bu, saya doakan Bu, alhamdulillah. Ya, bisa baca Fatihah. Baca Fatihah. Begitu laku urusannya. Makan nasi di Samarinda, dia bilang pasti Gaya siapa tuh? Itu gaya yang rakusnya Mega Mall nongkrong, gaya Transmart, pindah tempat di majelis taklimnya, pindah ke sana. Tadi waktu susah, kue korket, kue blodan, udah sakit baru sadar. Oh kenyang masa kayak itu, udah kenyang, tebal lagi ingat saya. Dah, ini kalau cerita dia masih merintis, dia masih susah. Inilah kalimat yang pas untuk orang-orang di posisi di bawah. Allahu Akbar. Tidak mungkin sembuh, kata dokter, tapi kata Allah. Nih, tangan ini semuanya. 1, 2, 3. TMBA. Terlalu mudah bagi Allah. Coba bilang. Bisa kasih omset 100 miliar 1 bulan?
terlalu mudah bagi Allah. Bisa menyembuhkan yang sakit, terlalu mudah bagi Allah. Bisa ngasih rezeki tanpa batas, tanpa sebab, tanpa pintu. Oh, takbir. Bisa ngasih rezeki anak soleh-soleha? Jawablah, terlalu mudah. Tangannya gini. Terlalu mudah bagi Allah. Karena kalau kata yang sebelah, terlalu sulit lupakan rehan. Terlalu apa? Terlalu sulit. Kok berubah di syar itu? Lupakan rehan. Padahal Faisal baik. Ada Faisal lebih baik dari rehan. Tahu tak ada awal salah. Selamat ente. Yang sulit itu lupakan rehan. Tapi kalau bagi Allah terlalu mudah. Bu, saya penjual kopi di pinggir jalan, penjual Quran Syamil yang tadi saya bilang bagi dua, sama Ustaz Heri, 2 Quran dia dapat 3, atau kadang-kadang kalau kurang nanti kasih tahu jaken. Itu tak bisa main bawa banyak-banyak, tak berani, takut, tak muat gak, tasnya berat iya gak, kan tak punya mobil, masih pakai motor, tak mungkin Qurannya tak bawa, tahulah kita adabnya kan, digendong, wah sedang gak Quran itu 2 biji, datang satu rumah ke rumah, naik bu, saya naik ke rumah-rumah orang bu, naik ke rumah orang nawarkan Quran, datang, kadang tak kadang dibukakan pintu, cuma di depan pagar ya. Kita cakap kat sini dia katanya. Ngomong di depan pagar, tak ada disuruh masuk. Mau suka beli aneh. Masya Allah ya. Tapi hari ini Allah izinkan saya jadi karyawan di Syamil, bisa jadi karyawan ya kan? Anak buahnya Ustaz Riza. Terlalu mudah bagi Allah ya kan? Tukangnya punya aku bersih-bersih, kadang nyedot debu gitu lah. Salah-salah orangnya disedot kan gitu aja. Terlalu mudah bagi saya, tak punya duit. Berdoa nih, nangis 2008 umroh saya terakhir kena umroh kan, nangis. Ya Allah, saya bilang aku pengen pergi umroh lagi, rindu rasanya. 2008, 2009 saya nikah, 2008 saya ke Kuala Lumpur. Habis dari umroh dapat hadiah, diterima saya di Kuala Lumpur. Salam. Masuklah saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Begitu sampai di Kuala Lumpur, 2009 saya nikah. 2010 merintis, 2011 merintis, 2012 15 Januari 2012 saya sampai Pontianak. 5 Februari anak saya nomor 2 arah lahir. 20 hari cari duit, mikir gimana caranya bisa melahirkan normal dan tidak ngutang sama orang. Itulah saya buka klinik. Dulu masih di Tiansi kan, jadi saya jualan pakai kasur tuh, pada terapi kasur itu saya terapi, pakai orang terapi bayar 35.000, nanti minumkan teh, habis itu pakai termos wawa tuh, pakai selimut biru yang sampai sekarang selimutnya masih ada di rumah saya minta sama mama saya, nanti di ruang tamu tuh nih, abang tuh untuk nampar di situ, minta tolong kok buat bikinkan alasnya, jadi supaya tidak melantai, bareng ada situ. Alhamdulillah 20 hari pelanggan tak berhenti, datang dari mana-mana, mulut orang cerita. Di ruang tamu dulu asalnya, bau keringat, bau peluk, habis itu cuci. Belum ada laundry, belum ada tukang cuci karpet, belum ada tuh. Tak bisa geser-geser, tak bisa. Cuci sorak, masukkan dalam mesin cuci wawa tuh, cuci. Iban sempat nyeletuk gitu, mungkin dia udah lupa dah. Bang, kalau kau kerja jam pagi sampai malam kayak gitu bang, pakai bang. Kan mulutnya agak istimewa deh. Tak tahu, dia mungkin lupa, tapi saya waktu itu ingat. Dia bilang gitu, kalau kau kerja, kan saya dari jam setengah 6 subuh, setengah 6 pagi sampai jam 10 malam, setengah 10 malam masih ngelayan tamu.
semangat, tak ada pikir apa-apa saya. Pokoknya orang yang datang sehat, aku terima duit. Saya tulis satu-satu. 35.000 itu bayar 35.000 itu orang 35 menit, 20 menit telentang begini ngadep ke atas, 15 menit tiarap supaya detox racun itu keluar lewat telinga. Itulah yang saya kerjakan waktu itu. Terkumpullah uang lebih dari 4 juta rupiah. Itulah yang saya pakai untuk beras salinan hara di klinik Mulia sama Tante Samsiwani. Bu Sam, kenal ya? Nah, anak saya yang nomor 2 lahirnya di tempat Bu Sam. Kalau yang nomor 3 Bang Fayat lahir di kamar mandi. Saya yang nyambut 4 kilo panjang beratnya, panjang 42 cm, 52 cm itu Fayat. Saya yang nyambut, makanya sama saya itu ngelendor. Kata orang Melayu apa? Ngelendor. Istri saya mau sholat zuhur, nunduk, ketekan, keluar. Saya sambung. Itu Fayat. Tali pusat masih nyambung tuh dengan itu. Berjalan tuh makcik almarhum yang bantu ngawatkan. Saya keluar nyari mobil itu baru dapat kena pinjamkan mobil Xenia. Dan Fayat lahir, Fatih lahir 2014. Kalau Fatih lahirnya di klinik sini gak, itu Anugerah yang Bu Sundus. Nah itu Fatih. Nah itu macam-macam lah. Waktu proses melahirkan tuh jamaah datang bawa amplop, datang jamaah bawa amplop, datang jamaah ngasih amplop. Dihitung-hitung jumlah amplopnya bisa untuk, nah itu Lukman. Rindu masih ada rindu sama Baitullah. Rindu sama Baitullah, berangkatlah. Tiba-tiba ada tawaran umroh, nama travelnya Rumi, Rumah Manasik Indonesia. Saya punya kakak angkat, ya sebagai saya saudara lah, Kak Nia namanya, Kak Kurniawati, rumahnya di Jalan Seruni, Pasar Seruni Seberang. Saya kenal dia orang kaya, orang baik, bantu saya dulu awal bikin baju namanya Nahel. Nahel itu brand huruf Nun gitu. Nahel itu Nun, logonya huruf Nun. Bikinlah sama beliau celana sarung Nahel, baju koko Nahel yang kalau Nahel warna putih, ada garisnya, ada huruf Nun di tengah-tengah itu baju-baju zaman-zaman dulu tuh 2012. Kak Nia Nahel ini saya baik, orang baik kan, suka support, suka dukung. Bawalah ke beliau, Kak ini ada umroh Kak, bagus. Dan cuma nawarkan itu dia brosur. Saya nggak tahu habis itu karena urusannya sama To'iyah. Saya nggak minta nomor telepon karena tahu kan. Ya saya juga nawarkan dia lah. Udah mulai apa? Kalau kata orang Melayu itu jerak, cempuk, apa? Jerak, berharap sama orang kaya. Ya kan? Tidak saya harap-harapkan, tidak saya pikir-pikirkan. Pokoknya ngasih brosur, ngasih tahu Kak ini bagus, gini-gini. Insya Allah nih saya diajak sama To'iyah. Dah, singkat cerita, rupanya Kak Nia ini hubungi To'iyah. Beliau bawa keluarganya, paman-pamannya, sepupunya dan lain-lain itu total sama anak beliau dan suami 19 orang. Berapa orang? 19 orang. Begitu bawa 19 orang, pihak Jakarta ini nanya, yang punya travel, Pak Nur Hasan. Ini siapa yang bawa jamaah sampai 18? Oh, ada kata To'iyah, Ustadz Gontor, namanya Ustadz Lukman, baru balik dari Malaysia. To'iyah kalau ada promosi tuh kecap nomor 1 lah pokoknya. Maka saya nggak mungkin melupakan jasa To'iyah, melupakan kebaikan beliau, nggak mungkin. Saya kena tangkap dari lumpur bahasa gitu, kena tarik dari warung kopi, ditarik ke masjid. Tapi dipanggil Tok Haji waktu itu dah, karena Tok Haji itu Dato Haji Godek. Tok Haji Godek itu kakek saya. Kakeknya saya dengan kakeknya To'iyah sama-sama kakek-kakek gitu Pak. Dah berkawan. Datuknya To'iyah dengan datuk saya kawan CS. Ayah saya almarhum dengan ayahnya To'iyah berkawan juga, karena ayahnya To'iyah di Masjid Mujahidin,
ayah saya muadzin di masjid raya Mujahidin. Jadi waktu masih bujang-bujang almarhum ayah saya itu azan di. Jadi datuk Tokya sama datuk saya berkawan, sama-sama bos getah. Datuk nih Tokya bos tanah mengeluarkan getah tau ya, karet getah yang gulung-gulung tuh yang pakai yang bau tuh. Nah, tuh datuk saya sama di rumah itu sama-sama mengeluarkan getah ke Sungai Kapuas sana, dari Sungai Raya ini ke sungai, dari Sungai Dalam ke Sungai Raya ke Sungai Kapuas. Gitu kira-kira urutannya pakai sampah. Nah sekarang cucunya sama cucunya nih berbincang apa? Cucu sama cucu apa? Berbincang. Jadi sudah 3 turunan nih sama-sama alhamdulillah dari sini Allah, semoga sampai surga nanti. Kata Tokya, ini ada ustaz alumni Gontor gini segala macam. Terus ibu yang punya travel bilang gini, Pak Nur, bisa nggak tolong carikan saya pengganti umroh, pengganti tour leader? Kenapa pula? Bu, kata Tokya, ini tour leader saya nggak bisa berangkat umroh, berhalangan. Bisa nggak tolong carikan ustaz atau orang yang kira-kira bisa mendampingi? Apalagi ini rombongan besar 19 orang. Apa kata Tokya? Ya udah Bu, ini aja ustaznya, Ustaz Lukman nih. Kata ibunya, dia bisa nggak jadi tour leader? Oh, ini udah pernah haji Bu. Udah haji beliau nih, sudah umroh juga 2008. Beliau jadi dibawa. Bisa bahasa Arab kan? Alumni Gontor, bisa bahasa Arab. 2000 ada berangkatlah si tukang kopi. Nyambung gak ibu ini saya cerita nih? Nah, coba tangannya gini, Ayo, 1, 2, 3. Kok berubah? Terlalu mudah. Begitu sampai ke Baitullah, jam 7 pesawat nak terbang, jam 6 terus saya percaya saya. Terdiam, saya benar kak berangkat umroh ini gratis ke Tokya. Saya tak ada duit Tokya, ngomong terus terang. Tenang Tok Haji, berangkatnya malah dapat duit ke Tokya. Berbunga-bunga tanpa riba. Agak tenanglah sedikit, bisa ninggalkan istri. Jadi saya berangkat Ustaz, bisa ninggalkan duit untuk istri. Dah ayah berangkat ya, dapat hadiah umroh. Situ saya beli naik mantu. Ya Allah, mudah bagi Allah. Ini terlalu mudah bagi Allah nih saat kita di bawah. Allahu Akbar itu harus masuk ke dalam hati. Tak ada di kuliah, jamin saya. Di kampus mana pun tak ketemuan tuh materi-materi kayak gini. Inilah materi di Universitas Kehidupan. This is life. Allah ajarkan kita Allahu Akbar. Tapi yang terjadi otaknya akbar, egonya akbar, logikanya akbar, gengsinya akbar, rakusnya akbar. Kalau lulus sesi 1, lulus dia sesi 1, Allah mulai pindahkan nikmat kepada dia, mulai dipuji-puji. Apa di sini Allah bilang walillahil hamdu. Coba lihat. Di sini ada Allahnya, di sini ada Allahnya. Berarti di awal ada Allah, di akhir pun ada Allah. Nyambung nggak? Nyambung nggak nih? Udah 1 jam dah, cukup gak ya? Masih mau lanjut ke atau udah? Iya ke? Tak jadi belanja gitu nanti nih. Ada nanas tuh. Dulu saya beli ke swadaya, hari ini nanas di depan masjid. Allahu Akbar. Coba tengok, maha kaya Allah itu. Walillahil hamdu artinya segala puji hanya milik. Tahu-tahu yang terjadi, kata dia, akunya pandai, akunya pintar, akunya hebat, akunya produktif. Illa walillahil. Kok bisa Ustaz bikin program dakwah begini bisa
sampai sini. Oh iya dong. Saya ini lulusan terbaik, kata malaikat. Apa kata malaikat? Kasih sakit gigi ya, soparin kata orang. Makanya saya tulis besar-besar di situ, we are nothing. Di mana-mana, we are the best. Betul nggak? We are the best. Akunya pandai, akunya pintar, akunya hebat, akunya. Apa? Hebat ya ibu ya, bisa didik anak begitu ya. Ya iya dong, siapa dulu ibunya? Makanya anak saya hafiz Quran, Ustaz. Berapa juz bu? 3 juz. Oh, anak yang satu lagi? Oh, 4 juz. Hebat kan ayahnya? Hebat dong, akunya. Kalau Nabi Ibrahim lewat depan ibu-ibu yang dirupin, ini ada perkumpulan wali. Ini kan ada wali murid kan? Wali santri kan, wali-wali semua nih. Kan anaknya di BTQ, betul tak? Mana yang wali BTQ mana? Mana yang anaknya di BTQ mana? Yang ikut mabit malam ini? Kan saling tanya tuh, berapa juz bu anaknya? 1 juz. Mantap anakku 5 juz. Oh, anak saya itu nggak sengaja loh ngapalin bisa 10 juz. Ya maksud itu pamer. Paham nggak sih bahasa gitu loh? Lewat Nabi Ibrahim, apa? Nabi Ibrahim lewat. Kata Nabi Ibrahim, permisi ya ibu-ibu, anak saya Nabi semua. Apa kata Nabi Ibrahim? Permisi ya ibu-ibu, anak saya. Itu baru Nabi Ibrahim lewat. Gimana Nabi Adam sama Nabi Ibrahim yang lewat? 2 Nabi datang. Saya bilang ada Nabi datang nih. Nabi apa kata bunda tuh? Adam dan Ibrahim. 2 Nabi datang ke bunda. Kita harus begini dalam menata perusahaan. Kita ini. Masuk parit. Apa? Gak usah dicoba. Udah banyak yang masuk. Apa? Udah banyak yang masuk. Gak usah tanya siapa Ustaz itu. Saya pun lupa kan itu. Tapi namanya saya ingat. Akunya pandai, dia bilang. Akunya pintar. Akunya hebat. Akunya rajin. Masuk parit. Coba tengok hari ini. Begitu di bawah dia putus asa, begitu di atas dia lupa diri. Coba bilang, di bawah putus asa, di atas lupa. Masuk pak, parit. Inilah orang-orang yang masuk parit. Di bawah putus asa, di atas lupa diri. Penyakit ini dialami di kota-kota besar. Beginilah kondisinya. Waktu di bawah dia putus asa, tidak mungkin Ustaz, mana bisa. Tidak masuk akal. Kok jadi otaknya akbar, logikanya tidak ada urusan. Kalau kau mau dimuliakan Allah, terlalu mudah bagi Allah. Yang sulit itu cuma satu. Apa yang sulit tadi? Begitu di atas kok lupa diri, nganggap semua karya hasil kerja kerasnya. Tidak bisa gitu. Ini yang saya bilang lupa diri. Waktu susah, waktu kecil, hormat sama orang. Begitu udah di atas, lupa diri. Saya juga ngomong sama diri saya, "Hai Lukman, kau bisa datang ke Masjid Munzalan ini. Ada To'iyah yang mengajakmu ke sini. To'iyah yang nawarkan saya ke sini. Tok Haji mau enggak ikut sama-sama ngerintis masjid? Tak ada apa-apa Tok Haji.
Saya udah jelas-jelas ngomong di depan nih, tak bisa saya janjikan gaji sama Tok Haji. Nggak ada instan, nggak ada. Kita kalau datang sini cari duit, saran saya mendingan berhenti, lebih terhormat kita. Sudah jauh-jauh hijrah dari foto saya, datang ke sini kok tidak diperhatikan, tidak dikasih kesejahteraan, pala kau salah niat datang sini. Itu yang saya mau bilang. Rezekimu bukan dari Luqman, rezekimu bukan dari pondok ini, rezekimu bukan dari masjid ini, rezekimu dari Allah SWT. Kalau Tuhanmu Allah, kau pasti dijamin rezekinya, pasti. Kalau di bawah, maka saya ingat benar orang-orang yang melupakan To'ya, orang-orang yang bahkan menjelek-jelekan To'ya di depan saya hari ini masuk pare tercampak. Ngerti tercampak? Apa tercampak tuh Bu? Terlempar ke lantai. Saya bilang aku nengok ayat-ayat Allah depan mata. Dulu masih susah dibantu sama To'ya, begitu udah berhasil dia jelek-jelekan To'ya depan saya. Padahal saya tahu orang itu dibantu sama To'ya di awal-awal dulu. Karena kurang ajar, tidak punya akhlak, tidak punya adab orang ini masuk paret. Dan saya tidak mau jadi orang begitu. Maka sampai sekarang saya tetap hormat, tetap respect sama To'ya. Baru 10 tahun. Tapi saya tidak mau jadi orang yang lupa diri. Karena bahaya nih. Di bawah putus asa, di atas lupa diri. Coba tengok. Belum terkenal, belum banyak followernya, dipromosikan. Kasih. Saya udah ngalami nih. Maka hati-hati Angger. Hati-hati kawan-kawan yang lain hari ini ngisi-ngisi. Waktu belum terkenal, kita yang bantu bikinkan panggungnya, ya kan? Datangkan traffic, orang minta Ustadz lah yang ngisi, Ustadz yang ngisi. Tidak saja. Saya punya adik, saya punya kader yang mau kita naikkan, yang mau kita angkat. Nah, beliau ngomongnya bagus. Jamaah-jamaah itu di belakang layar, jamaah-jamaah kita promosikan. Kak, ketua-ketua majelis taklim saya kasih tahu. Datang Kak ke pengajian beliau Kak, datang Kak. Ini anak muda Kak, masih semangat Kak, bagus Kak. Datang saya, duduk di belakang. Begitu ngomong sekali dua kali makin ramai jamaahnya, dia jelek-jelekkan saya, jelek-jelekkan To'ya. Oh, kalau dulu saya datang ke panggung, sekempel di tempat dulu. Sekarang langsung saya kalikan nol, tak pakai. Kata orang Sambas, daan pakai apa? Kurang ajar, brengsek. Apa? Dikasih panggung melunjak. Semenjak itu saya trauma promosikan orang. Trauma ngasih panggung sama orang. Karena begitu naik, mulai terkenal, depan saya ada di situ. Dia bilang gini ya, tidak semuanya harus kayak Ustaz Luqman, katanya harus ada yang kayak saya juga. Oh, cingkurang nih. Saya mengajarkan dan diajarkan sama guru saya, walaupun sampai kapanpun guru yang tetap guru. Betul nggak? Tetap hormat kita, tetap respect. Jaga adab, ingat siapa yang ngambil kita dari lumpur. Saya makanya kalau nengok To'ya tuh nengok itunya. Tetap saya ingat sampai kapan pun. Dan saya bilang sama anak istri saya. Fakta atau mitos yang saya sampaikan? Begitu tak kejadiannya di dunia ini? Apa yang mereka lupakan? Allahu Akbar walillahil. Waktu dia bangkrut tak berduit, makan dia istrinya, kita yang ngasih makannya. Datang sini tak punya duit bensin, jauh-jauh datang dari planet Antartika sana. Ada bensin dari ente sih bilang. Hehehe lu, tak ada. Nih bawa balik ya, saya bilang. Nih ambil. Punya duit tak untuk beli makan?
Untuk istri sarapan, kan dia sarapan sama saya di sini sama Toya. Tak ada nih. Bungkuskan bawa istri balik. Ternyata sekian tahun berjalan, Allah angkat derajatnya, buka lagi bisnisnya, lancar lagi dia. Apa yang terjadi? Kita dibantai di sini. Dulu saya marah, apa? Sekarang kalian. Kenapa? Tidak perlu didoakan jatuh, tidak perlu didoakan bangkrut. Allah yang bangkrutkan dan jatuhkan dia. Antum percaya gak? Kualat sama guru atau tulah sama guru itu masuk ayat? Saya percaya. Saran saya tak usah percaya. Coba lawan guru antum. Apa? Enggak, coba enggak sekali-sekali enggak. Ayo, saran saya tak usah percaya. Coba lawan guru antum tuh. Dia bilang apa, antum kerjakan apa gitu Pak. Coba hadir, coba gitu. Coba dia ngetes ilmu dia. Ente kan tinggi ilmunya dia. Saya nyuruh A, ini kan wakil pengasuh amal usaha. Tagline barunya, ya namanya juga usaha. Gitu. Amal usaha, ya namanya juga usaha. Gitu tagline sekarang. Kalau dulu kan, tahap aku tagline amal usaha dulu. Sekarang tak ada. Sama saya langsung pegang amal usaha di sebelah. Amal usaha, apa nih? Ya, namanya juga usaha. Ada lanjutannya tuh. Ada lanjutannya. Namanya juga usaha. Hasilnya kami serahkan pada yang Maha Kuasa. Takbir. Itu walillahilhamdu. Nah ini Ustaz Adia nih. Udah mulai terkenal sekarang kan? Udah mulai viral nih. Viral ke spiral. Mana Ustaz Adia? Udah mulai terkenal sekarang. Follower udah mulai nambah sekian ribu. Adia, saran saya nggak usah terlalu dengar kata-kata saya tuh. Lawan-lawan sedikit lah. Ustaz Iza dari tadi senyum-senyum. Oke, luka tak berdarah hari ini. Aku Ustaz cuma ngomong sama saya ya kata Ustaz Iza gitu. Coba sekali-sekali dilawan-lawan gitu loh. Nggak usah gak turut-turutkan benar. Coba gitu. Ustaz tuh belum tentu gak betul terus lah. Coba kita improve sedikit. Bikin. Coba. Antum tahu rasanya masuk parit itu. Biar dirasakan. Ya, coba. Cobalah sekali-sekali Pak. Nanti kan nyaman saya jenguknya gitu Pak. Begitu dia masuk parit, motornya lunjang, ya kan? Lalu datang, ada aku padahkan. Ya, ini saya udah ngomong terang-terang nih. Kalau tak paham lagi memang lah. Aku tadi tagline amal usaha. Ya, namanya juga usaha. Untuk hasilnya serahkan pada yang Maha Kuasa. Tugas kita berusaha saja. Itu An-Najm 53 ayat 39 sampai 40 dir hari 53, 39, 40. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Saran saya antum jangan dengarkan benar guru antum. Coba lawan sedikit. Gimana? Berani? Zaki berani? Coba. Ya namanya juga usaha. Hasilnya serahkan pada yang Maha Kuasa. Boleh dipakai Ustaz? Boleh. Sila. Semua bisnis kita
apapun jenis bisnisnya, tagline-nya sama. Surat An-Najm surat 53 ayat 39 dan 40. Ayo semuanya buka. Surat 53 ayat 39 sampai 40. Inilah tagline-nya amal usaha. Ya, namanya juga usaha. Hasilnya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Mana bisa menentukan hasil? Jadi tagline amal usaha apa? Gimana? Ari? Ini parah itu parah. Gimana Ari? Ya namanya juga usaha. Apa usahanya Pak Ari ini? Usaha parah gitu ya. Usaha roti, SMDC, apa lagi? Roti gempul, munjalan mat, munjalan setor, kan? Kalau nggak setor nggak munjalan. Udah? Ya namanya juga usaha. Hasilnya? Terus lanjut sayang. Wah, takbir. Pintar. Ini anak spesial istimewa. Pakai telur 2. Sini. Pintar ini anak rajin. Istimewa, spesial. Ini ahli Quran ini ya. Karena ayat satu nih saya. Nih, hadiah. Ya, pintar saya. Ini anak spesial, anak istimewa. Wow, tengok jalan. Langsung menggulung mat. Anda belajar berapa? Dia ngaji sebelum dapat duit ya. Itu contoh. Jadi ada yang pendekatannya pakai kayak Ustaz Adia, ada yang pendekatannya pakai kayak Ustaz Angger, ada yang pendekatannya Kak Chelsea, ada yang pendekatannya macam-macam. Saya diamlah di belakang. Duduk. Nggak apa-apa, boleh main. Langsung tunggu jalan mat ya. Belanjanya itu nggak laku duit di tempat lain saya. Cuma di jalan mat nggak boleh belanja. Abang, kakak, ayah, bunda, bisa dipahami nggak materi saya hari ini? Mudah dipahami? Ini ringan kelihatan. Tapi sebenarnya ngapa nih artinya? Luka tak berdarah. Banyak yang luka-luka. Ini 2 kalimat saja yang saya bahas pagi hari ini. Allahu Akbar walillahil hamdu. Siapa yang baru tahu pagi? Baru paham pagi. Jadi orang kalau masih di bawah masalah itu harapannya hilang, putus asa. Begitu sudah di atas lupa diri. Inilah yang bikin dia tak pernah bisa berkualitas hidupnya. Ini yang saya bilang masuk paret.com. Bahasa Pontianak, istilah di Melayu Pontianak, masuk paret itu menunjukkan tersunjang, terjungkal, tidak berhasil, pasti gagal. Orang Pontianak bilang masuk paret, gitu loh. Di bawah putus asa, di atas lupa diri. Sebenarnya saya mau bilang kurang ajar, cuma tidak nyaman nulisnya. Baru terkenal, baru tak ngerti. Yang ngajarkan kau dulu itu siapa? Paham? Saran saya tuh jangan percaya, coba dulu ke Danau Toba beli tahu. Coba bilang. Belum coba belum tahu. Sekali-sekali lawan guruan. Ya, lawan coba daun serai, daun garu. Belum terai, belum tahu. Wah.
Pinter apa gini ya? Akhir bulan nggak? Boleh lah kasih 100.000 nih, boleh lah, boleh lah. Pantunnya saya beli lah, boleh. Jadi Ustadz Angger, Ustadz Adia, siapa lagi? Chelsea, Ustadz Adam, Ustadz Haidir, siapa lagi yang ngisi-ngisi Mufasa di sini? Ustadz Subagja, siapa lagi? Dokter Finza, coba gitu Pak. Sekali-sekali. Apa tadi? Daun serai, daun garu. Belum terai, belum. Nggak usah gak ikut-ikutkan. Itu pakai gaya itu seorang improve, ya kan? Nggak usah konsultasi. Nggak usah konsultasi. Nggak usah minta ridho sama guru, nggak usah. Ya, coba. Ustadz ini ngabul. Emang sengaja saya ajar sekalian. Biar tahu udah nih. Saya dengan To'ia tak berani lah. Tak berani. Tahu saya nasib saya kalau saya ngelawan dan sombong sama To'ia. Masuk pakai. Bukan cerita depan mata saya jadi begitu. Apa orang ini? Tak berubah nasib. Tak lama, bang kata dia. Manggil saya kan abang. Boleh cerita tak berubah? Tapi jangan dibuka lagi, baru kopi ya. Ikutlah saya. Begitu ikut, cerita jelek-jelek kan To'ia. Pak Nur Hasan tuh begini, Pak Nur Hasan. To'ia itu siapa Ustaz? Founder, pendiri dari masjid ini. Yang beli tanah dengan Bang Ahmad. Bang Ahmad tuh Bang Muhammad Ar-Rahman. Berdua, saudara ini, guru-guru saya ini, berdua beli tanah. Tanah ini dibikin masjid. Dibeli tanahnya, bikin masjid pakai uang sendiri. Maka kalau sama Bang Ahmad sama To'ia, saya tetap hormat sampai kapanpun. Saya takut masuk. Nah jamaah Instagram ada yang paham. Ustadz ngambul kayaknya. Nah, nanti setelah ngambul ngomong pakai kaidah mafhumul mukhalafah. Apa Ustadz mafhumul mukhalafah? Pemahaman terbalik. Kalau mama kita kan kalau marah tuh, masih manjat kau ya, naik terus. Nah, itu artinya cepat turun, kalau kau masih naik, ke plaza kau, itu artinya tuh. Itu ibu-ibu suka pakai bahasa terbalik-balik tuh. Apa kata mama saya? Maghrib baru balik. Kau usah balik ya sekalian. Dikuncikan pintu, bergegar kawan. Saya kan maghrib baru balik. Ingat tadi? Itu CS saya tuh. Kawan, bukan kawan kan. Cuma dia duluan kena kuncikan pintu. Akhir kami punya rumah transit. Adi kena kuncikan pintu sama Makna. Saya kena kuncikan pintu sama mama saya. Di mana kami transit yang pintu tuh buka 24 jam? Rumah makcik. Makcik itu ya Allah baik, makcik itu semoga Allah lapangkan kuburan makcik. Banyak ada semakcik itu untuk saya. Nah perlu kata makcik lembut makcik itu. Allahumma fillah warahmah wa'afiyah wa'afiyah. Allahumma fillah warahmah wa'afiyah wa'afiyah. Allahumma fillah warahmah wa'afiyah wa'afiyah. Nah perlu kata makcik. Nak kuncikan pintu makcik. Masuk Allah dibuatkan indomie pakai telur. Kasih pinjamkan baju antu. Kesejukan. Ingat nih. Itu makcik. Adi ini CS saya. Teman seperjuangan. Satu paret kan. Sama-sama separet. Untung alhamdulillah dapat jodoh sekarang ya. Cantik perempuan ya jodoh ini. Alhamdulillah. Normal kawan nih. Dapat jodoh, dimudahkan Allah. Dah bisa istri dah buku ini kan. Dulu kemarin tuh datang ke lobet. Lobet. Nano kopi tuh, angus kopinya. Hitam untuk kopi tuh. Sekarang dah berseri-seri dan berkawan. Alhamdulillah. Ikut bahagia, ikut senang. Allah yang merubah. TMBA apa? TMBA.
terlalu mudah bagi Allah. Kalau sudah di atas, balikan lagi, ingat lagi sama Allah. Ini dia. Allahu Akbar. Ayo semuanya. Allahu Akbar. Walillahil hamdu. Allah Maha Besar dan segala puji hanya milik Allah. Sip? Bisa dipahami? Tak ada di kampus ini. Ajaztukum, saya jasakan sama antum. Artinya kalau saya bilang gitu, antum boleh sebarluaskan, antum ajarkan sama orang-orang. Jawabnya apa kalau dibilang ajaztukum? Antum bilang qabil, kami terima. Kalau qabil itu saya sendiri. Tapi kalau qabilnya kami rame-rame terima. Abang Khairi ajarkan sama tim. Pak Edi punya follower di Facebook, ajarkan ulang, sampaikan lagi. Pakai versi Pak Edi, ulang, sampaikan. Kumpul sama kawan-kawan UMKM, ceritakan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat, diajarkan ulang. Ustaz Riza bisa ngajar ke pasukan, ya kan? Siapa di sini? Faisal kan punya follower, Faisal, Lord Faisal, udah punya banyak follower. Oh, kalah sama Ustaz Anggar ya? Iya, memang belum ada yang mengalahkan Anggar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Coba diulang. Allahu Akbar walillahil hamdu. Taruh tengok istimewa itu. Tulisannya walillahil hamdu, bacanya walillahil hamdu. Dalam itu menunjukkan bahwasanya segala puji hanya milik Allah. Jadi kalau ada orang yang puji-puji antum, bilang Allahu Akbar walillahil hamdu. Jelas materi hari ini? Jelas? Bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.